Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musallima. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Ikhwanul Muballighin Hafizillah Bapak Haji Dr. Anwar, Sekjen DPP Kiai Haji Ronggolawe, seluruh pengurus Ikhwanul Muballighin DKI Jakarta, dan juga yang sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bu Lurah, maaf Bu, padahal tadi udah lihat saya, Pak RW, Pak RT, dan seluruh hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi sekaligus peresmian apa pelantikan sih? Pembukaan kantor DPP. Ini saya ke wilayah sini nggak asing sebenarnya. Ini kawasan sini nih hampir semua gang udah kita masukin. Dan lihat dakwah Jakarta itu sebenarnya gairahnya ada di wilayah sini. Kalau mau kegiatan subuh segala macam itu paling keren di wilayah sini, sampai Mampang sana, sampai Pasar Minggu sana. Luar biasa. Saya juga sering ngisi di wilayah sini, alhamdulillah para kiai-kiai, para ustadz sini cukup akrab. Dan kantornya sekarang ada di sini. Mudah-mudahan aja ini bisa menjadi pusat kumpulnya para aktivis dakwah. Lebih-lebih ini kan mengusung organisasi ini, mengusung temanya tema sakral betul dan tema besar dalam Islam. Pertama kalimat ikhwan, kemudian muballighin, itu kalimat tinggi semua harganya itu. Dan itu targetnya udah benar sebenarnya. Ikhwanul muballighin, al-ikhwan minal muballighin. Jadi idofatnya lil bayan gitu kira-kira. Kalau ente kajian nah gitu. Idofatnya lil bayan. Jadi persaudaraan dari kalangan orang-orang yang menjadi muballigh gitu. Muballighin itu, mubalighnya isim fa'il dari tabligh, balagha yuballighu, tabligh fahuwa muballigh. Muballigh itu kan yuballighur risalah, ini adalah sifat Nabi, dan siapapun kemudian yang melanjutkan misi kenabian itu maka mereka disebut sebagai muballigh. Melihat perannya sejatinya sebagai penyambung lisan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan-pesan kenabian kepada umat, maka ada ayat Al-Quran yang menjadi landasan teologisnya cukup kuat sekali. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan ay la ahada ahsanu qawlan. Tidak ada satu orang pun yang ucapannya ahsanu, lebih baik, lebih berkualitas, mimman da'a ilallah, dibandingkan orang-orang yang ucapannya itu mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tergabung dalam Ikhwanul Muballighin atau siapapun yang menjalankan peran tablighnya, maka itu adalah orang-orang yang Al-Quran menyebutnya sebagai orang-orang yang terbaik di muka bumi. Itulah kesejatian sebenarnya. Karena kalau dari sisi ibadah, kelas kita ini kan umur kita pendek-pendek umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu panjang-panjang. Tapi kenapa kemudian Allah menyebutnya sebagai kuntum khaira ummatin, itu karena memang misi kenabian dan misi kerasulan setelah Rasulullah menjadi Rasul, kemudian Rasulullah wafat, terputus dan terhenti semua. Maka misi itu kemudian turun kepada umatnya.
Yang dulu misi tabligh, misi dakwah itu adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah. Maka sebutan mereka adalah Al-Mustafa, Al-Mujtaba, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Hari ini tidak lagi dipilih, semua umat Nabi Muhammad berkesempatan untuk meraih posisi terhormat itu. Dan ini saya berhadapan dengan orang-orang terhormat semua, apalagi yang jadi pengurus DPP Ikhwanul Mubalighin. Udah gitu nggak tanggung-tanggung itu. Yang mau dibuat dari organisasi ini adalah merajut persaudaraan para mubalik. Ini problem terbesar umat, Pak. Persoalan ukhuwah itu persoalan yang serius dan problem serius hari ini. Bentar lagi akan semakin terasa nih. Ini udah masuk nih wilayahnya nih. Ini benturan kepentingan, gesekan itu dahsyat. Bisa tercabik-cabik itu konstruksi ukhuwah kita itu. Yang kemarin lebaran kita salam-salaman pelukan, besok ini dahsyat itu. Masya Allah. Sebab kalau udah terlibat dalam politik partisan, nah ini mau kagak mau itu melibatkan seluruh perasaan itu. Emosi kita terkuras betul. Di sini teruji betul siapa kita. Apakah kita memang orang-orang yang mampu mempertahankan ukhuwah di tengah perbedaan, ataukah kita juga masuk pada barisan orang-orang yang merusak persaudaraan. Dan yang paling mampu sebenarnya adalah yang paling bisa merawat persaudaraan itu siapa? Ya para ulama, para asatid, para kiai, para mubaligh. Sebab kalau umat itu sebenarnya ada gampang kalau diajak bersatunya umat mah. Umat mah kemana-mana kan tergantung kiainya, gitu kira-kira. Betul kan? Persoalannya kalau ustadz satu sama ustadz satu udah beda pandangan, beda sikap, ini yang bertengkar bukan dua ini Pak, bisa 2000. Ya kenapa? Pengikutnya Kiai Siraj dengan pengikutnya Kiai Anwar, kalau Kiai Anwar sama Kiai Siraj ini ribut nih berdua, itu yang ribut bukan cuma dia berdua nih Pak, ini melibatkan psikologi dua kelompok ini. Jadi ya, jamaahnya 1000, ini 1000, yang ribut berapa berarti? 2002. Ini 2. Habis Pak ya bener ente nggak belajar matematik Ustadz. Ini tuh Pak. Itulah makanya yang sulit itu sekarang mendewasakan para mubalik di tengah kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan. Saya pengalaman dari 2017 sampai kemudian punya semacam kata-kata tertentu ketika orang bicara bagaimana ke depan, bagaimana. Saya bilang, buat saya, menurut saya secara pribadi, haram hukumnya melibatkan diri dalam politik partisan bagi siapa saja yang tidak siap untuk berbeda. Paham maksudnya? Nggak bisa kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Pilihan kita oke, mengkampanyekan kemauan kita oke, tapi memaksakan kehendak kita kepada orang lain nggak bisa. Ente boleh ngaku bener dan harus menyadari juga bahwa pihak lain juga ngaku dia benar. Apalagi dalam konteks Indonesia yang kita sudah menyepakati NKRI, dalam konstitusi kita sudah tidak ada lagi bahasa kafir Pak. Yang ada semua kita antara ra'i dan ra'iyah, antara pemimpin dan rakyat. Semua memiliki hak yang sama di negeri ini. Jadi konteksnya tidak lagi bicara urusan-urusan yang sifatnya langsung menukik pada persoalan tema-tema teologis lagi. Gitu. Jadi ketika kita beda nanti ya biasakan saja. Santai aja. Nggak usah terlalu ngegas gitu. Nah kalau kiainya nyantai kan umatnya ikut nyantai. Ini masalahnya kiainya ngegas-ngegas. Umatnya ikut-ikutan ngegas. Itu persoalannya. Kenapa tadi saya katakan haram? Karena dia merusak konstruksi Islam yang pokok. Apa? Ukhuwah. Itu yang dirusak. Kalau belum siap berbeda nggak usah terlibat, nggak usah dakang dukung, nggak usah.
Udah ngaji aja, ngaji. Tahlilan aja udah. Di masjid aja ngomongnya. Gitu. Kalau belum siap untuk berbeda. Lah berbeda itu fitrah, Pak. Kita lahir juga dari hal yang berbeda kok. Jadi nggak usah kaget kalau hidup ini terjadi perbedaan. Saya pastikan saya bisa lahir ke dunia ini karena teman hidup bapak saya itu perempuan. Paham nggak tuh? Saya bisa lahir ke dunia karena teman hidup bapak saya adalah perempuan, yaitu ibu saya. Pertemuan dua yang berbeda ini, bapak saya yang laki-laki, ibu saya yang perempuan, melahirkan saya. Itu artinya saya lahir dari sesuatu yang berbeda. Jadi yang benar adalah bagaimana kita di tengah perbedaan itu tetap mampu menjaga dan merawat persaudaraan kita. Makanya Islam tidak menyebut ittihad, Pak. Yang ada ukhuwah. Ukhuwah itu bersaudara. Artinya ketika berbeda pun persaudaraan tetap harus ada. Islam nggak ngajarin bahasanya innamal mu'minuna ittihadun, nggak ada, Pak. Ayatnya innamal mu'minuna ikhwah. Pemilihan diksi ikhwah itu dalam Al-Quran tuh nggak sembarangan. Makanya kalau kita ngaji tafsir, semakin dalam kita bahas tafsir, setiap kalimat per kalimat itu memiliki konotasi yang berbeda satu dengan yang lain. Itu kenapa tidak disatakan mukmin itu bersatu, bukan bersaudara. Sehingga ketika Anda ada di partai mana, Anda dukung calon yang mana, itu urusan dukung-mendukung dan kita bisa berbeda, tapi ukhuwah kita nggak boleh dibenturkan. Ini idealismenya ukhuwah sebenarnya. Kenapa ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Saking pentingnya ukhuwah itu, ayatnya dihadirkan setelah kalimat innama. Innama itu kalau ngaji balaghah namanya adatul hasr. Innama artinya keimanan seseorang sangat dipertaruhkan sejauh mana dia mau membangun persaudaraan dengan siapapun dia mau bersaudara. Dalam konsep NU ada bahasa namanya ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Konsep itu udah selesai di kita. Jadi dialektika ini sudah selesai. Hanya tinggal kita ngikutin langkah para ulama saja. Ukhuwah itu. Yang kedua ayatnya kemudian fa'aslihu baina akhawaykum. Karena mukmin itu mesti bersaudara, nggak cukup hanya kita yang bersaudara. Sementara orang lain kita biarkan bertengkar, maka ada misi berikutnya kata Allah. Fa'aslihu baina akhawaykum. Perbaiki, damaikan di antara dua saudaramu yang sedang bertikai. Maka dalam terminologi fikih disebut islahud datil bayyin, itu juga mengandung pahala besar, dijanjikan besar bagi orang yang mampu mendamaikan dua konflik, dua orang yang sedang berkonflik. Bahkan pada turunan berikutnya itu dikatakan harta baitul mal saja itu boleh digunakan dalam rangka islahud datil bayyin, mendamaikan dua pihak yang berkelompok. Termasuk bohong itu kan nggak boleh, Pak. Tapi dalam rangka islahud datil bayyin, bohong dibolehkan. Keren. Itu betapa bahwa ukhuwah itu memegang peranan penting. Karena Islam tidak hanya mengedepankan urusan spiritualitas kita dengan Tuhan, hubungan transendental kita dengan Tuhan, tapi bagaimana hubungan baik kita manusia dengan manusia, dan itu sangat dipertaruhkan. Ada banyak hadis, ada beberapa hadis yang dimulai dengan kalimat laisa minna, itu terkait relasi kita dengan sesama manusia. Artinya betapapun orang sholatnya itu baik, jidatnya sampai pada hitam gitu kira-kira, betapapun dia pengamal sunnah gitu, sampai celananya kakinya cingkrangnya gitu kira-kira. Betapapun dia udah hijrah, jilbabnya sampai nyengser ke aspal gitu kira-kira. Hubungan kepada Allahnya luar biasa. Senin Kemisnya nggak pernah ninggal, tahajudnya nggak pernah ninggal, tapi dia abai terhadap relasi dia dengan manusia, perannya kepada manusia, maka dia bisa gagal menjadi orang.
Kita banyak ketemu riwayat-riwayat begitu. Imam Ghazali angkat ada seorang perempuan yang qiyamul lail, suwamun nahar. Malamnya itu nggak pernah nggak sholat malam dia. Siangnya nggak mesti nggak dia puasa. Tapi itu di jarataha, dia suka ganggu tetangganya. Maka hal itu dia tanya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya min ahlin nar. Yang kayak gitu modelnya calon penghuni neraka. Itu artinya ibadah-ibadah transendental kita, ibadah-ibadah kita yang sifatnya pribadi dengan Tuhan, itu bisa gagal nilainya ketika dia tidak mampu menerjemahkan nilai-nilai ketuhanan dalam hidup kita. Dan Allah sudah sebegitu gamblang memperkenalkan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan Asmaul Husna yang 99 itu yang paling akrab buat kita cuma dua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ngapain aja selalu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ngaji di majelis-majelis ulama besar, itu pertama kali kita memulai ngaji pasti dihadirkan dengan hadis musalsal bil awwaliyah yang isinya adalah irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Dan itu hari ini kita sudah kehilangan karena tadi itu ambisi-ambisi pribadi kita, merasa diri kita lebih baik dari orang, merasa kita yang memiliki kebenaran. Hatta ada kelompok yang merasa megang kunci sorga. Ini yang seringkali membuat kemudian jalannya Islam itu tidak ideal. Padahal hablum minallah hablum minan nas itu sebuah keniscayaan yang harus kita rawat secara utuh. Mudah-mudahan ikhwanul mubalighin bisa menjadi agen untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah ancaman konflik dan perpecahan bangsa. Karena kita harus sama-sama merawat republik ini. Kita harus sama-sama menjaga republik ini yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita, para ulama kita, dan sudah menyepakati merah putih. Dan kita sudah selesai dialektikanya, tinggal bagaimana kita merawat. Dan gak usah kaget-kagetan mau dukung yang mana mau yang mana, kudu siap berbeda, tapi nggak usah bermusuhan. Karena ayatnya sudah jelas, kalau ente mau nyari musuh di Quran itu ayatnya, mukmin itu bersaudara kan, mukmin bersaudara, orang mukmin harus mau bersaudara. Terus kalau rasanya hidup kita kurang seru karena nggak ada musuh gitu, umpama rasanya nggak asik banget nih nggak punya musuh, jadi nggak punya semangat. Allah udah siapin musuh kita apa? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebenar-benarnya musuh. Alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum. Setan itu musuh kamu. Jadi manusia ini adalah saudara kita. Sesama rakyat Indonesia kita adalah satu bangsa, kita bersaudara. Musuh kita satu. Siapa? Setan. Jangan dibalik. Ini suka dibalik masalahnya nih. Sama manusia kita musuhan, sama setan malah berkawan. Nah, yang modelnya kayak gitu, itulah sebenarnya wujudnya setan. Dan yang hadir sini insya Allah adalah manusia-manusia sejati, bukan setan-setan yang bergentayangan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Sufri Yaqub yang telah menyampaikan Mau'izatul Hasanah. Berikutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Gus Yoro Ngulawi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ala niyati sidqi wal qabul wa ila hadir Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu mu'assis nahdlatul ulama wa nakhussu mu'assis ikhwan muballighin wa usulihim wa furuhim anna Allah ta'ala yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'ana min barakatihim wa karamatihim wa aslahihim wa anwarihim wa du'a'atihim fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وحبيبك وشفيك وتبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا ورضا عن أصحاب الرضا اللهم صل وسلم وبارك محمد صلاة تبشر على محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم يا محول الأحوال حول الحال إلى أحسن الأحوال. اللهم يا محول الأحوال حول الحال إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عز المتعال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Istajib du'aan. Terima kasih kepada Kiai Haji Gus Sirajul Ngulawe atas penyampaian doa. Dengan penyampaian doa yang telah disampaikan